Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sebelumnya perkenalkan nama saya Haidar Pramudito dengan NIM 2316771TK 56811. Perkenalkan, saya Humaida Zahratul Kumala dengan NIM 235151109TK 5689. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan sebagai bentuk penugasan pengganti dari ujian akhir semester pada mata kuliah petrologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan dua metode penelitian, yaitu yang pertama kami akan melakukan deskripsi litologi batuan, dan yang kedua kami akan menghitung kemiringan perlapisan batuan. Pertama-tama, kami akan melakukan deskripsi litologi batuan. Namun sebelum itu, saat datang ke lapangan, kita harus membawa beberapa alat yang diperlukan saat melakukan deskripsi ke lapangan, seperti BCL atau buku catatan lapangan yang berfungsi untuk mencatat segala informasi yang kami dapatkan selama di lapangan. Tentunya disertai dengan alat tulis. Kemudian ada komparator butir yang digunakan untuk menentukan ukuran butir dari batuan sedimen. Tidak lupa juga membawa HCl untuk melakukan fish test pada batuan sedimen. Dan yang terakhir, kita juga membutuhkan bantuan loop atau kaca pembesar yang digunakan untuk mengamati tekstur dari batuan. Baik, sebelum melakukan pengamatan, hal yang perlu kita ketahui adalah lokasi di mana singkapan tersebut terletak. Pada singkapan kali ini, terletak pada lokasi yang terdiri dari dua jenis, yaitu lokasi administratif dan lokasi koordinat. Lokasi administratif dan lokasi koordinat ini dapat kita ketahui di aplikasi Avenza ataupun Google Maps. Singkapan ini terletak dengan lokasi administratif di Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, dengan lokasi koordinat 49S 419448E 9129138N. Kemudian, aspek yang harus diperhatikan selama melakukan pengamatan di lapangan yaitu adalah harus mengetahui morfologi dari singkapan. Singkapan ini berada pada morfologi perbukitan yang melampar dari arah utara ke arah selatan dan menghadap ke arah barat dengan dimensi panjang 7 meter dan dimensi tinggi 15 meter. Kemudian, singkapan ini memiliki batas morfologi, yaitu batas utara berupa tinggian, batas selatan merupakan tinggian juga, batas barat merupakan rendahan, dan batas timur merupakan tinggian. Setelah mengetahui morfologi dari singkapan, langkah selanjutnya adalah deskripsi litologi dari batuan. Pada singkapan ini, batuan memiliki warna putih kecoklatan, struktur sedimen berupa perlapisan, dan silang siur, dengan ukuran butir medium sand sampai fine sand berdasarkan komparator butir batuan sedimen. Selanjutnya, untuk bentuk butir dari batuan ini berbentuk rounded dengan sortasi baik, kemas, grain supported. Selanjutnya, untuk komposisinya berupa material pasir karbonatan dan material oksida. Untuk material pasir karbonatan berwarna putih kecoklatan dengan ukuran fine sand, bentuk butir rounded, bereaksi dengan HCl. Kelimpahannya kurang lebih 90% dari keseluruhan batuan. Selanjutnya, untuk material oksida berwarna kecoklatan dengan ukuran fine sand, bentuk butir rounded dengan kelimpahan kurang lebih 10% dan juga bereaksi dengan HCl. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat kita ketahui bahwa litologi dari batuan ini berupa batu gamping berdasarkan penamaan dari lapangan, kemudian dapat pula disebut sebagai greenstone berdasarkan klasifikasi Emery and Kovan tahun 1971, dan dapat disebut sebagai calcilutate berdasarkan klasifikasi Grabau tahun 1904. Setelah melakukan deskripsi singkapan, selanjutnya kita harus menghitung kemiringan lapisan batuan sedimen yang membutuhkan alat berupa kompas geologi serta alat bantu berupa papan jalan sehingga kita dapat melakukan kelurusan dari kemiringan yang akan mempermudah dalam melakukan pengukuran strike dan dip. Pertama-tama kita tempelkan papan jalan kepada batuan yang sekiranya menggantung yang juga mewakili dari pelapisan, sehingga ketika kita melakukan perpanjangan pelapisan dengan menggunakan papan jalan dapat diketahui arah strike dan dipnya, yang tentu dapat memudahkan kita dalam melakukan pengukuran strike dan dip.
Dengan melakukan perpanjangan seperti ini, dapat diketahui arah dipnya yaitu mengarah ke arah timur. Kita menggunakan metode tangan kiri yaitu seperti ini. Dipnya ke arah timur dan strike-nya menuju ke arah utara. Pertama-tama, kita buka kompas sehingga bentuk kompas menyerupai seperti ini. Dan juga bagian sighting arm menghadap ke arah strike. Yang tadi kita sudah ukur yaitu strike-nya menghadap ke arah utara. Kemudian setelah sighting arm menghadap ke arah strike, kita pastikan menghitung strike dengan betul, yaitu dengan memastikan bullseye berada di tengah-tengah, yang mana kita mendapatkan nilai strike sebesar 187 kurang lebih. Ya, kemudian kita beri tanda. Setelah itu kita cari besar dipnya dengan cara tegak lurus dari arah strike-nya. Kemudian kita pastikan klinometer berada di tengah-tengah. Ya, ketemu klinometer berada di tengah. Kita lihat berapa besar strike dan dipnya. Yaitu kurang lebih strike tadi berada di angka 100N 187E dan dipnya berada di angka 5. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan strike dip di bagian struktur silang sior. Dengan langkah yang sama, kita tempelkan papan jalan sebagai alat bantu sebagai perpanjangan pelapisan, di mana kita tempelkan di bagian yang sekiranya menggantung dan mudah untuk dihitung, seperti ini. Kemudian, kita interpretasikan di mana arah strike dan dipnya. Dengan bentuk seperti ini, dapat kita interpretasikan bahwa dipnya mengarah ke arah selatan dan strike-nya berarti mengarah ke arah timur, seperti ini dengan kaidah tangan kiri. Kemudian setelah melakukan interpretasi tersebut, kita hitung menggunakan kompas. Yang pertama, kita arahkan sighting arm ke arah strike seperti ini. Kemudian kita gerakkan sehingga bullseye berada di tengah, kurang lebih seperti ini. Ya, bullseye sudah berada di tengah. Kita lihat jarum menunjukkan angka sekitar 287. Itu untuk strike-nya. Kemudian untuk dip-nya kita putar 90 derajat dan kita tegakkan. Kemudian kita putar hingga klinometer berada di bagian tengah. Oke, dapat kita lihat bahwa kemiringan dari lapisan ini sekitar 14 derajat. Dari pengukuran tersebut dapat kita ketahui bahwa strike dip dari struktur silang siur ini berada pada N287E 14 derajat. Demikianlah metode pengamatan yang dapat kami lakukan sesuai dengan kaidah yang baik dan benar, dan demikian pula berakhirnya penugasan pengganti dari ujian akhir semester pada mata kuliah meteorologi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.